membuat nilai-nilai KD begitu ya. Misalnya 5 soal pertama itu adalah KD 1. Nah, maka caranya kita pilih 5 soal pertama. 1 ya. Oke. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti soal ke-6 ini kita kosongin gitu ya. Kita ambilkan di sini, sisipkan ke kiri ya. Oke. Iya. Oke, berarti ya sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini KD 1 gitu ya. KD 1 ya. Oke. Nah, ini bisa kita ambil sudah. Kita tarik sini. Oke. Kemudian kita fungsi zoom. Oke. Ya. Maka poinnya untuk KD1 atas nama Naira, ya ini 5 ya, betul semua. Oke, kita tarik. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mereview tentang Google Form. Namun kali ini kita ada sedikit permasalahan yang harus kita carikan penyelesaiannya. Dalam pembuatan soal Google Form kadang kita kesulitan untuk memilah-milah KD-KD begitu kan, karena semua nilai yang di Google Form ini jadi satu begitu. Jadi satu bulat begitu kan. Misalnya saya skor tertingginya adalah 100 begitu ya. Nah, nilainya itu 100 gitu. Nah, padahal kita ini maunya nilainya per KD begitu. Bisa jadi 5 soal, 10 soal itu dalam satu KD dan lain sebagainya. Oke, bagaimana solusinya ini Bapak Ibu sekalian? Ada salah satu add-on namanya ya. Add-on untuk penambahan aplikasi dalam Google Form itu ada namanya Fluboro ya. Fluboro itu kita gunakan untuk membantu untuk menyampaikan nilai-nilai KD, kemudian menganalisis butir soal. Sebenarnya tujuan utamanya Fluboro itu adalah untuk menganalisis butir soal, namun kita juga bisa memanfaatkan yang lain, yaitu untuk memasukkan nilai-nilai KD-KD kita. Kita masuk spreadsheet-nya. Kita ke add-on. Add-on, dapatkan add-on. Nah, ini Fluboro. Oke. Nah, ini ada reviewnya di sini. Fluboro. Oke. Kok susah. Baik, kita cek aja ya. Baik, nah, kita ekstrak. Oke, lanjutkan.
Blueberry-nya terinstall. Oke, sudah selesai. Blueberry. Sebelum kita masuk Blueberry, pastikan ada yang mendapatkan nilai 100 atau nilai skor tertinggi. Kenapa? Karena skor tertinggi itulah nanti yang akan kita jadikan patokan, yang akan kita jadikan pembanding untuk nilai-nilai yang lainnya. Misalnya nggak ada yang dapat 100 atau nggak ada yang mendapatkan skor tertinggi, maka Bapak Ibu harus menjawab soalnya sendiri, soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti kemudian itulah yang untuk dijadikan sebagai skor pembandingnya. Kalau sekali lagi nggak ada yang mendapatkan nilai skor tertinggi atau nilai 100. Kebetulan ini ada beberapa yang mendapat nilai 100 ya, maka itu nanti yang saya jadikan skor pembandingnya. Oke, langsung saja yang berikutnya, langkah berikutnya setelah menemukan atau setelah membuka spreadsheet-nya. Oke, berikutnya adalah add-on ya. Ini ada tombol add-on. Oke, karena saya sudah install Blueberry-nya, maka dia di sini sudah langsung Blueberry seperti itu sudah ada begitu. Nanti Bapak Ibu kalau belum langsung aja diinstal di sini di add-on, kemudian cari Blueberry seperti itu ya. Oke, ini langsung saja Blueberry langsung saya enable. Oke, dia sedang berproses. Oke, nah ini Blueberry itu gambarnya seperti ini, ada apelnya begitu ya, ada apel, ada wajah. Oke. Oke, kita tutup aja dulu, dia minta notifikasi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita yang pertama adalah pilih yang advance ya, advance. Oke, kita pilih advance, kemudian kita pilih advance juga ya. Nah, di sini adalah option for this spreadsheet only. Ini untuk menentukan KKM kita. Misalnya KKM-nya di sini bentuknya adalah persentase ya, tapi nggak masalah. KKM saya misalnya 75 ya. Oke, saya ganti 75. Nanti kalau KKM-nya 60 atau 70 atau 80 ya, ini yang bisanya yang kelipatannya 5. Jadi 63, 62 enggak bisa. Jadi 60, 65, 70, 75 dan seterusnya. Saya ke KKM-nya 75. Oke. Maksimum poin poin tertingginya adalah 10 di sini. Padahal poin saya tertingginya itu karena soal saya ada 20 berarti 4 ya. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Ini maksimum poinnya 10 begitu. Jadi masih di bawahnya, jadi tidak masalah. Oke, kita submit saja. Oke. Langkah yang berikutnya adalah kembali lagi ke add-on, Blueberry lagi, kemudian grade assignment ya, grade assignment. Oke, grade-nya ini, rankingannya. Oke. Masih loading, kita biarkan ya. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini skor ya, skornya kita identify saja, identify student, jadi kita nonaktifkan begitu supaya dia tidak terhitung dalam gradingnya itu ya.
nama lengkap. Nama ini kan nggak perlu kita grading ya, kita katakan itu adalah identitasnya anak ini, peserta tesnya begitu ya. Waktu mengerjakan ini juga tidak perlu kita gradingkan. Kemudian password juga tidak perlu kita gradingkan, kita nonaktifkan. Oke. Nah ini sudah mulai soal ya. Ini ke bawah ini soal semuanya. Oke, kita buat normal grading saja. Semuanya biarkan default seperti ini ya. Jadi semua soal biarkan dia normal seperti itu, kecuali yang yang sifatnya identitas ya, itu kita aktifkan dengan cara normal gradingnya kita ganti. Oke. Yang sekali lagi yang bentuknya soal, ini soal, ini sudah normal aja, normal, biarkan saja. Oke, kalau sudah continue. Oke, biarlah dia bekerja. Nah, di sini kemudian kita harus mencari nilai yang tertinggi sebagai pembanding dengan nilai-nilai yang lain. Nah, ini kebetulan ada nilai 10 ya. Kita ambil saja. Siap. Kalau nggak ada anak-anak yang mendapatkan nilai sempurna, poin penuh, maka Bapak Ibulah yang harus menjawab soalnya sendiri gitu ya, untuk nilai pembanding. Oke, kita pilih continue. Dia sedang bekerja. Oke. Grading in progress, biarkan dia memberikan progres laporannya seperti itu. Boleh sambil ngopi-ngopi nunggu programnya ini menyelesaikan dengan sendirinya. Oke, Bapak Ibu, sudah mulai bermunculan satu persatu, kita tunggu saja, tidak perlu kita risau. Nah, ini ada notifnya, ada keterangannya. Buru-buru grading complete. Oke, komplit. Kita tutup saja, atur sun. Buru-buru. Ya, di sini ada summary-nya ya. Poin possible-nya ini adalah nilai total poinnya 23. Berarti saya ada 23 soal gitu. Average-nya, nilai tengah-tengahnya, ini poin penuhnya, ini nilai tengah-tengahnya 18. Counted submission, ini yang ngerjakan 43 siswa. Oke, scoring low-nya tidak ada. Oke, lanjut saja ya. Ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini sebagai analisis butir soal, kita bisa melihat nah oh iya, ini memang ini soal 3 ini soal isai ya, jadi memang tidak saya skor. Ini bentuknya memang isai lepas ya, bukan isai tertutup gitu ya, itu tidak masalah. Jadi itu sebenarnya tidak termasuk dalam skor, tapi nggak masalah. Jadi di sini misalnya ada soal-soal yang sangat mudah, soal yang sulit,
sangat sulit, anak-anak nggak bisa ngerjakan, itu bisa kita analisa dari sini sebenarnya ya, analisis putar soal. Baik, kita tujuan utama tadi kesini adalah untuk membuat nilai-nilai KD begitu ya. Misalnya 5 soal pertama itu adalah KD 1. Nah, maka caranya kita pilih 5 soal pertama. 1 ya. Oke. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti soal ke-6 ini kita kosongin begitu ya. Kita ambilkan di sini, sisipkan ke kiri ya. Oke. Iya. Oke, berarti ya. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini KD 1 begitu ya. KD 1 ya. Oke, biar kasih warna di tengah kelihatan. Oke. Nah, ini bisa kita ambil sudah. Kita tarik sini. Oke. Kemudian kita fungsi zoom aja, zoom. Oke. Ya. Maka poinnya untuk KD1 atas nama Naira, nah ini 5 ya, betul semua. Oke, kita tarik saja ke bawah. Oke, jangan ya. Oke, kita bisa langsung memperoleh nilai KD1 ya. Tentu poinnya ya, nanti berarti kalau ini tinggal diregresikan, berarti nilai 5 ini berarti 100 begitu, atau ya nilai 5 ini berarti benar semua. 4 salah 1. Oke. Dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke berikutnya KD2, KD3 dengan cara yang sama gitu. Jadi kita langsung bisa memilah KD1, KD2, KD3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah KD-nya Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.